Kalau kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan Bismillah sudah ya? Ya Pak. Alhamdulillah sudah. Ar-Rahmanir-Rahim sudah. Malik Yaumiddin sudah ya? Sudah. Nah sekarang saya akan mencoba mengaitkan antara filsafatnya Mulla Sadra, filsuf muslimnya, filsafatnya Mulla Sadra dengan akaid yang 50. Akaid yang 50. Hafal akaid yang 50. Ya, sifat yang wajib bagi Allah. Nah, kalian kan sudah hafal ya sifat yang wajib bagi Allah ya. Ya Pak. Hafal ya. Akaid yang 50 hafal ya. Nah, Ya, Pak. kalau misalkan saya tanya dalam sifat yang wajib bagi Allah yang ada 20 sifat, itu kan ada bahasa wujud. Wujud. Apa wujud, makna daripada wujud itu? Ada. Ada. Iya, secara harfiah maknanya adalah ada. Tapi kalau misalkan ditanya secara mendalam, apa sih makna dari adanya Allah itu? Apa maknanya adanya Allah? Nah, wujud Allah, adanya Allah, ini kalau dalam ilmu mantik Allah itu ada. Ini termasuk tasdik ya. Sudah masuk pada tasdik kalau jadi ilmu mantikmu. Ini kalau dalam pembahasan ilmu mantik, ini masuk pada tasdik karena menghukumi Allah itu adalah dengan sifatnya ada. Allah itu ada. Ini tasdik membenarkan tentang adanya Allah. Ini tasdik. Apa makna tasdik dalam ilmu mantik? Belum ya? Belum Pak, masih minggu datang video. Mantik itu nanti akan dijelaskan kalian bahwa ilmu mantik tasdik itu adalah al-idraku ma'a hukmin. Al-idraku ma'a hukmin, penggambaran, pemahaman tentang sesuatu yang menghukumi tentang sesuatu itu. Itu kan tasdiknya. Beda dengan tasawur. Kalau tasawur itu adalah al-idraku bila hukmin, pemahaman yang tanpa didasari dengan penghukuman. Itu tasawur. Kalau tasdik, pemahaman yang didasari dengan penghukuman, penilaian terhadap sesuatu. Wujud Allah itu ada. Dan adanya Allah mesti berbeda dengan adanya yang lain. Kalau misalkan dikatakan Zatullah maujuduhu ya, Zatullah maujuduhu, Zat Allah itu adalah maujudnya, berarti dipisah antara wujud dengan maujud. Kalau dikatakan Zatullah maujuduhu, Zat Allah adalah maujudnya, berarti kita harus memisah, berarti ada wujud itu sah dikatakan sebagai sifat, kan itu ya. Secara pelafalan, secara perkataan, pelafalan, lafaz ketika dikatakan Zatullah maujuduhu, Zat Allah adalah maujudnya, maka wujud sudah sah dihitung sebagai sifat. Makanya ulama Syekh Nawawi Al-Albani itu mengatakan bahwa wujud itu sebagai amrun iktibariyah, sebagai pertimbangan dalam akal manusia, bahwa adanya Allah itu secara akal sebagai wujud itu sebagai sifat bagi adanya Allah, dan tidak bisa dipisahkan antara wujud dengan maujud, antara wujud adanya Allah dengan zatnya Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Karena bahasa Al-Asy'ari adalah al-wujudu huwa ainul maujud. Wujud Allah adalah zatnya Allah, ainnya Allah, hakikatnya Allah, nafasnya Allah ya. Misalkan kalau lebih sederhananya, kemarin kita membahasakan antara al-ismu dengan al-musammayah. Nama Allah dengan yang dinamai, nama dengan yang dinamai itu adalah dua hal yang berbeda kepada Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Al-Asy'ariyah, al-ismu huwa nafsul musamma, bahwa nama dengan yang dinamai itu tidak bisa dipisahkan. Karena nama Allah dengan zat Allah itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti kita bisa menjadi orang yang syirik. Berbeda sama juga dengan wujud dengan maujud, nggak bisa dipisahkan ya. Kalau dipisahkan wujud dengan maujud, maka itu nanti akan menjadi orang yang syirik. Makanya bisa dipisahkan ya. Wujud Allah amr atau dalam bahasa Inggris ulama ketika wujud dijadikan sebagai sifat, maka wujud ini adalah tasamuh ya, penyesuaian saja ya. Ya Pak. Wujudullah, wujudnya Allah
maka wujud ini sebagai sifat yang wajib bagi Allah, adanya Allah, dan tidak bisa dipisahkan dengan maujudnya. Al-wujudu wa ainul maujud. Seperti misalkan firman Allah, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku, katanya Allah. Ini syahadatnya Allah yang tidak boleh orang lain menggunakan syahadat seperti ini. Karena kalau menggunakan syahadat seperti ini kalian menjadi orang yang kafir. Kan begitu ya. Ini syahadat la ilaha illa ana. Tapi kalau syahadatnya kita, kalau syahadatnya kita bisa la ilaha illallah. Berbeda dengan la ilaha illahu. La ilaha illallah itu lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Karena menggunakan la ilaha illallah ini kita sudah dekat kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia, Allah yang ada. Makanya makanya kemarin saya sebutkan, kenapa disebutkan bahwa dalam lafaz Allah itu yang inti dari lafaz Allah adalah haknya, huruf kinayah, huruf kiasannya yang menggambarkan tentang sesuatu yang gaib. Karena Allah itu ada pada alam pikiran manusia yang kemudian ditambahin dengan la, maka menjadi lahu yang bermakna al-milku. Allah yang memiliki semuanya, Allah yang menguasai semuanya. Kemudian tambahan alif dan lam ini untuk menggabungkan Allah sehingga menjadi lafaz Allah seperti ini. Gitu ya. Ini tentang Allah. Mau wujud Allah berbeda, adanya Allah mesti berbeda dengan adanya alam dan makhluk yang lain. Makanya kalau dalam filsafatnya muhasabah itu cukup sederhana dikatakan ada itu ada. Gitu. Adanya Allah sebagai ada yang pertama, dan ini mesti berbeda dengan ada yang kedua. Ini adanya Allah, ada yang kedua adanya makhluk. Ada yang pertama berbeda dengan adanya yang kedua. Adanya Allah berbeda dengan adanya yang kedua, adanya kita dan alam semesta. Makanya wujud Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan mewujudnya. Nama Allah tidak bisa dipisahkan dengan yang dinamai. Yang tidak seperti Mu'tazilah ya. Itu wujud Allah. Kemudian yang kedua, maka sifat yang wajib bagi Allah yang kedua adalah wujud bidangnya. Allah Maha Dahulu. Kalau ditanyakan apa makna daripada kidam itu? Dahulu ya dahulu Pak. Itu kan bahasa anak TK itu. Gak bisa menggambarkan terkait dengan definisi tentang sesuatu. Kalau ngajar di SD bisa Pak, apa arti kidam itu? Dahulu. Apa dahulu itu? Ini kan bahaya ini. Makanya kalau ada yang tanyakan kidam itu adalah Allah Maha Dahulu. Artinya ini adalah menyatakan terhadap adanya Allah didahului oleh apapun. Allah tidak pernah tidak ada, ya. Allah itu ada tidak didahului dengan apapun. Allah itu ada tidak ada pembukaan bagi adanya Allah. Itu kan ada yang dahulu, ya. Makanya ada bahasa dalam ulama itu, bahasanya bahasa ulama itu sederhana ya. Adanya Allah tanpa permulaan, tidak mempunyai tempat dan tidak mempunyai zaman waktu, tidak bertempat dan tidak berwaktu. Karena yang bertempat itu dan berwaktu adalah makhluk. Dan adanya Allah sekarang seperti adanya semula. Atau dalam bahasa yang lain misalkan, karena Allah la syai'a ma'ahu. Adanya Allah tidak berbarengan dengan adanya sesuatu, tidak didahului dengan adanya sesuatu. Dan adanya sekarang adalah seperti adanya yang semula. Itu tentang adanya Allah yang tidak, yang maha dahulu Allah ya. Allah itu makhluk tidak dahulu dengan apapun, tidak ada hubungan bagi adanya Allah. Sementara kita kan dahulu dengan apapun ya. Terciptanya seorang manusia, seorang Husaini misalkan, itu kan didahului dengan pencipta ayat dan dengan sulalah, dengan timnya. Kemudian diambil sulalatin minti dari saripati tanahnya, kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi idhaman, menjadi lahman, sampai menjadi manusia, menjadi embrio ya.
Itu kan manusia. Begitu juga dengan makhluk yang lain. Sementara Allah, adanya Allah tanpa diawali dengan apa, tidak ada pembukaan bagi adanya Allah. Understand? Yes. Itu kidam. Kalau ayat yang kidam ini kan bahasa ayat yang kidam, lam yalid wa lam yulad ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Allah tidak menciptakan terhadap dirinya sendiri dan juga tidak diciptakan oleh selainnya. Kalau diciptakan oleh selainnya berarti dia bukan Allah. Kan begitu. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri dan Allah tidak diciptakan oleh selainnya. Itu tentang makna daripada qidam lam yalid wa lam yulad dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian apa makna daripada baqa, maha kekal langgeng Allah? Apa maknanya? Maknanya baqa itu adalah berarti menyadarkan terhadap adanya Allah itu tidak pernah tidak ada. Adanya Allah tidak diakhiri dengan apapun. Allah ada dan tidak pernah tidak ada ketika sudah ada, abadi selama-lamanya, dan tidak ada akhirnya tentang adanya Allah. Kalau kita kan adanya manusia dengan adanya makhluk itu kan diawali dengan apapun dan mesti nanti akan berakhir. Sementara Allah tidak seperti itu. Makanya adanya Allah mesti berbeda dengan adanya yang kedua ya dalam filsafatnya mula sadra. Kalau adanya yang kedua tergantung dengan adanya yang pertama, adanya kita sebagai ada yang kedua ini tergantung dengan adanya yang pertama, itu adanya Allah. Sementara adanya Allah tidak tergantung dengan adanya yang pertama. Makanya di dalam ayatnya wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah yang maha awal yang dahulu tidak diawali dengan apapun. Allah yang maha akhir tidak diakhiri dengan apapun. Allah yang maha tampak, Allah yang maha batin yang tidak tampak. Kan begitu. Itu tentang adanya Allah dan Bapa. Wujud hilang Bapa mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda daripada makhluknya secara mutlak. Tidak sama dalam satu sisi, kemudian sama dalam sisi yang lain. Secara mutlak berbeda dengan makhluknya. Kalau kita kan berbicara harus menggunakan perantara mulutnya. Allah tidak seperti itu. Kalau kita melihat dengan perantara mata, Allah tidak seperti itu. Ini makna mukhalafatul hawadis. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Atau dengan bahasa laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada makhluk yang berbeda dengan Allah. Itu kan mukhalafatul hawadis, berbeda secara mutlak. Kita jangan sampai mengatakan seperti orang Yahudi itu. Wa qala fil yahudu apa katanya? Yadullah maghlula. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa tangan Allah itu adalah berbulu-bulu. Mengartikan Yahudi sebagai tangannya. Tidak seperti Mu'tazilah yang mengartikan Yahudi dengan tangan. Artikanlah dengan yang layak itu adalah kekuasaan Allah. Karena Allah berbeda dengan makhluknya.